Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli afdhala salatin wa taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang panjang, nikmat kehidupan dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan izin Allah dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di dalam kajian kelas Asmaul Husna wa Sifatuhul Ulia, dan masih pada sore hari ini kita akan membahas tentang nama Allah Al-Khaliq dan juga Al-Khallaq. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa marilah sama-sama kita mulai kelas kajian Asmaul Husna kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membahas secara kaidah, teori dan sebagainya apa itu Al-Khaliq dan Al-Khallaq yang sekilas sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, marilah kita sama-sama lihat ilustrasi berikut ini dalam rangka mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini berkaitan dengan namanya yang Maha Pencipta. Mudah-mudahan di sana suaranya insya Allah jelas. Dan kita sudah sama-sama mentadaburi tentang seberapa besar arsy ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita sama-sama mentadabur detailnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Allah punya sifat Al-Khallaq, ay yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Di masa lalu ciptaannya berbeda dengan di saat ini, dan saat ini berbeda ciptaannya dengan yang akan datang. Kita tidak akan tahu ciptaan-ciptaan apalagi yang Allah ciptakan akan datang. Yang jelas, akhir kehidupan manusia bukan akhir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Catat ya. Kiamat atau hari kehancuran bumi dan semesta bukan akhir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ciptaan Allah tidak dibatasi oleh kiamat. Bahwa setelah manusia dihabiskan semuanya, Al-Quran diangkat, nama Allah diangkat di muka bumi, tidak mustahil Allah menciptakan makhluk lain yang sejenis dengan manusia atau lebih alim, ya, lebih alim, lebih keren, gitu kan, lebih mengetahui, lebih rumit lagi dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain. Semuanya kita tidak tahu, karena itu adalah kembali pada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kita yakini bahwa kita bukan satu-satunya masterpiece Allah Subhanahu wa taala. Bahwa daya cipta Allah tidak terbatas pada manusia. Bahwa kalau kita kiamat Allah mau cipta apa lagi, terserah. Ya, terserah. Kita sudah sebegitu hebat, sudah sebegitu keren, tapi kita bukan akhir dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mencipta apapun yang Dia kehendaki. Baik kawan-kawan, marilah kita sama-sama mentadaburi, deep thinking, berpikir mendalam tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada suaranya, kawan-kawan tolong di report ya saya.
Dahulunya Anda hanyalah satu sel kecil yang tak kasat mata. Sel ini membelah, memperbanyak diri, dan menjadi segumpal daging. Lalu ia menjadi seorang manusia yang dapat melihat dan merasakan. Anda tumbuh dan berkembang. Setiap tahun Anda memiliki wajah baru. Pernahkah Anda berpikir betapa ajaibnya hal ini? Atau pernahkah Anda berpikir bahwa segala sesuatu di alam telah diciptakan berdasarkan ukuran tertentu dan terdapat keseimbangan sempurna di dalamnya? Atau bumi tempat Anda berjalan, yang ternyata bergerak dengan kecepatan 1670 km per jam? Pernahkah Anda renungkan bagaimana berbagai macam tumbuhan yang memenuhi bumi tercipta? Bagaimana buah muncul dari tanah kotor dengan rasa, aroma, dan warna yang menyenangkan manusia? Betapa kulit buah-buahan ternyata adalah pembungkus yang menakjubkan. Pernahkah Anda memikirkan bahwa bencana alam dapat meluluh lantakkan kota dan menghancurkan rumah Anda dalam sekejap, dan Anda dapat kehilangan segala yang Anda punyai dalam beberapa detik saja? Pernahkah Anda memikirkan bahwa suatu saat Anda akan menjadi tua dan lemah, serta kehilangan kesehatan dan wajah rupawan Anda? Dan kematian. Anda tak tahu kapan ia datang, tapi sebagaimana setiap orang lainnya, ia pun kan datang menjemput Anda. Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir. Kesemua ini hanyalah beberapa kenyataan yang hendaknya difikirkan manusia. Setiap orang mempunyai kemampuan berpikir yang mungkin tidak disadarinya. Ketika seseorang mulai menggunakan kemampuan ini, ia segera melihat hal-hal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat untuk tujuan tertentu dan mengajak manusia untuk memikirkan itu semua. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Seseorang yang merenungkan penciptaan bumi dan alam semesta tanpa batas akan memahami dengan lebih baik kemegahan dan keseimbangan sempurna di alam semesta. Manusia hidup di atas bola bumi kecil yang terapung dalam ruang hampa tak bertepi di angkasa. Dan bola ini terancam oleh bahaya yang datang dari angkasa setiap saat. Dan tak ada yang mampu diperbuat manusia untuk mencegah bahaya ini. Misalnya, meteor-meteor dengan berat jutaan ton berlalu lalang di angkasa. Salah satunya mungkin saja menabrak bumi dan membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
Sumber bahaya lain yang mengancam bumi adalah ledakan-ledakan di matahari. Ledakan ini dapat meningkat, dan besarnya pancaran berbahaya yang mencapai bumi dapat menguat. Terdapat sejumlah bahaya yang mengancam kehidupan manusia, tidak hanya dari langit, tapi juga dari bumi. Sedikit di bawah kerak bumi, terdapat lapisan api sangat panas yang kita sebut magma. Padahal kerak bumi amatlah tipis. Karena itulah, sebuah gunung dapat meletus setiap saat dan laharnya mengalir di permukaan. Atau retakan di dalam kerak bumi dapat menyebabkan gempa hebat. Manusia hendaknya tak pernah lupa bahwa ia hidup diliputi bahaya semacam ini setiap saat. Bumi kita terlindung dari ancaman tersebut berkat keseimbangan yang sangat teliti. Seseorang yang berpikir tentang semua ini memahami bahwa seluruh makhluk hidup di bumi atas kehendak Allah dan berkat keseimbangan sempurna yang Dia ciptakan. Ruang angkasa berbeda dengan kehidupan yang biasa kita temui. Pada saat ini, 560 juta kilometer di atas tempat Anda duduk, terdapat badai radiasi yang bergerak dengan kecepatan 100.000 kilometer per jam yang disebabkan oleh ledakan pada matahari. Di ruang angkasa, suhunya dingin membeku dan mencapai minus 273 derajat. Suhu luar biasa di dalam bintang-bintang mencapai jutaan derajat. Meteor-meteor raksasa melintas dengan kecepatan tinggi di kehampaan angkasa. Sekarang, bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Kini, mari kita lihat letak diri kita dalam galaksi kita. Ada sekitar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. 9 planet mengelilingi matahari dalam keselarasan tinggi. Seluruh sistem ini disebut tata surya. Di dalam tata surya seluas 12 miliar kilometer persegi ini, bumi kita menempati satu ruangan teramat kecil. Jika Anda bayangkan bumi sebagai kelereng, maka matahari bagaikan bola kaki berjarak 280 meter dari kelereng tersebut. Walaupun berukuran raksasa, galaksi Bima Sakti hanya menempati ruang kecil di antara 300 miliar galaksi di angkasa. Pergerakan terus-menerus di angkasa sungguh lebih menarik lagi. Bumi berputar pada sumbunya dengan kecepatan 1670 km per jam. Pada saat yang sama, bumi mengitari matahari yang berukuran 103 kali lebih besar. Bumi mengitari matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Ini sekitar 60 kali lipat kecepatan peluru senapan. Di saat yang sama, bumi dan matahari bergerak ke arah bintang Vega pada kecepatan 200 km per detik. Kecepatan luar biasa ini setara dengan 720.000 km per jam.
dan galaksi kita pun bergerak. Dan kita sungguh tidak merasakan perjalanan dengan dahsyat yang kita alami ini setiap detik. Berkat keseimbangan sempurna yang Allah ciptakan, kita tidak pernah merasakan pergerakan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita tidak pernah merasakan pergerakan ini barang sesaat pun? Ini, di saat Anda sedang melihat film ini, tidak ada goncangan sedikit pun. Saat Anda duduk di taman atau berjalan-jalan, Anda tidak merasa kalau bumi berputar. Padahal bumi kita adalah benda raksasa yang mengarungi angkasa pada kecepatan 200 km per detik. Dalam satu detik, kita bergerak 200 km. Detik berikutnya, kita telah menempuh 400 km, 600, dan seterusnya. Saat matahari terbit, hari baru pun dimulai. Sungguh sebuah keajaiban tatkala manusia mampu bangun dengan sehat di setiap pagi. Meski seseorang sama sekali kehilangan kesadaran ketika tertidur, ia memulai hari baru dengan kesadaran dan kepribadian yang sama sebagaimana yang ia punyai kemarin. Ia kembali dapat berpikir, berbicara, dan melihat. Padahal, saat tertidur di malam hari, tak ada jaminan segala kenikmatan tadi akan diberikan lagi kepadanya di pagi harinya. Manusia hendaknya berpikir tentang ini, merasakan rahmat Allah yang luas, serta bersyukur kepadanya. Manusia harus berpikir tentang kelemahan diri mereka, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ketika manusia kurang berhati-hati dengan yang mereka makan, minum, atau baju yang mereka pakai, mereka dapat mudah jatuh sakit. Virus flu yang tak nampak sudah cukup untuk menjadikan orang seberat 60-70 kg menderita sakit. Yang dapat ia lakukan hanyalah beristirahat di ranjang. Selama itu, sebuah peperangan terjadi di dalam tubuhnya tanpa ada kendali dari orang tersebut. Tak peduli seberapa besar usahanya dalam melaksanakan anjuran dokter, hanya Allah Maha Perkasa yang dapat mengembalikan kesehatan dan kekuatannya. Karena itu, kita hendaknya ingat apa yang Nabi Ibrahim katakan dalam Al-Quran dan berdoa. Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Seluk-beluk tubuh manusia diciptakan dengan pengetahuan luar biasa. Bahkan rambut, alis dan bulu mata manusia tidak tumbuh melebihi panjang tertentu. Ini karena lebih baik bagi kita jika keduanya tidak memanjang. Sebaliknya, rambut kepala yang menjadi bagian keindahan manusia senantiasa tumbuh memanjang selama hidup kita. Dan kita pun dapat menatanya sesuka hati. Kini coba pikirkan, apa jadinya jika bulu mata tumbuh seperti rambut? Siapakah yang memerintahkan bulu mata Anda berhenti tumbuh hingga batas tertentu? Seseorang yang merenungi pertanyaan semacam ini akan segera paham bahwa setiap bagian tubuh, setiap milimeternya telah diciptakan berdasarkan suatu rancangan khusus. Terdapat keserasian dan keseimbangan sempurna dalam perkembangan tulang. Otak manusia mulai berkembang sejak kanak-kanak. Pada saat yang sama, tengkorak juga tumbuh. Jika pertumbuhan tengkorak dan otak tidak sejalan, dan tengkorak tetap kecil, otak akan meledak akibat tekanan ini. Tapi ini tidak terjadi.
Tengkorak dan otak tumbuh bersama hingga umur tertentu, dan tengkorak melingkupi dan melindungi otak layaknya sebuah perisai. Bagaimana tulang yang sedang tumbuh selaras dengan yang lain mengetahui bahwa semuanya harus berhenti setelah mencapai ukuran tertentu? Apa jadinya jika tulang terus saja tumbuh? Contohnya, jika tulang rusuk kita tidak berhenti tumbuh pada batas tertentu, tulang ini akan menyobek daging dan menembusnya. Tetapi karena tata kerja sel tulang yang cermat, hal semacam ini tak pernah terjadi. Sel-sel tulang membentuk setiap tulang dalam tubuh layaknya pemahat. Sel-sel ini menyelesaikan setiap lengkung tulang dan berhenti tumbuh di saat yang tepat. Sekarang, coba renungkan hal ini. Apakah sel tulang mempunyai pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan kerjasama dan perencanaan untuk mengerjakan segala yang telah kami jelaskan? Bagaimana ia mengetahui di mana harus berhenti atau terus? Meskipun semua tulang di tubuh kita berasal dari sel tulang yang sama, bagaimana sebagian bersifat lentur, sementara yang lain kaku? Siapakah yang menetapkan tugas bagi tulang? Bagaimana beragam bagian tulang ini mengetahui bagaimana membentuk tangan yang amat berguna? Bagaimana tulang yang membentuk lengan, kaki, dan jemari memperoleh ketepatan bentuk dan ukuran yang diperlukan untuk memastikan keserasian tubuh? Demikianlah yang harus kita tanyakan pada diri sendiri, agar lebih memahami kesempurnaan kerja tubuh manusia. Tentunya mustahil untuk menyatakan bahwa semua hal tadi muncul menjadi ada dengan sendirinya. Tanpa disengaja, tidaklah mungkin sel-sel yang menjadikan manusia dan molekul yang membentuk sel dapat membuat keputusan semacam itu. Setiap hal tadi adalah wujud karya seni Allah yang membentuk manusia dengan sempurna. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Allah menciptakan banyak nikmat yang dapat dimakan dan diminum manusia. Kesemuanya memiliki rasa yang berbeda. Kenikmatan ini membuktikan Allah sebagai yang maha pemberi rizki. Allah lah yang memberi rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian adalah Allah Tuhanmu. Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Jika Allah berkehendak, bisa saja hanya ada satu jenis makanan di bumi. Namun, agar manusia bersyukur, Dia ciptakan beragam kenikmatan. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Pada setiap makanan dan minuman, terdapat isyarat untuk mengingatkan kita akan nikmat Allah kepada kita. Contohnya, kebanyakan buah diciptakan dengan pembungkus. Pembungkus atau kulit ini melindunginya dari kerusakan dan kebusukan, serta menjaganya tetap bersih, indah, dan beraroma harum. Jeruk keprok, jeruk nipis, dan buah lain dengan kandungan vitamin C tinggi telah disiapkan agar mudah dimakan. Buah-buahan ini tumbuh di musim dingin, tepat di saat orang membutuhkan vitamin C. Di musim panas, kebutuhan air lebih besar. Dan di musim ini, buah penawar haus seperti melon, semangka, persik, dan anggur melimpah ruah. Semua ini membuktikan Allah menciptakan secara khusus buah-buahan untuk manusia.
Pemandangan bunga buah dan buah yang bergelantungan di cabang pohon merupakan keindahan lain yang Allah tawarkan kepada manusia. Bertandan-tandan anggur, apel hijau dan merah, buah persik. Saat membelah buah kiwi menjadi dua, Anda saksikan karya seni yang indah. Buah lain yang terkenal keindahannya adalah stroberi. Berbuah merah di antara hijau daunnya. Meski semua buah ini berasal dari tanah berwarna gelap, masing-masing berasa dan beraroma berbeda, serta berwarna indah. Keduanya sekali lagi menunjukkan karya seni Allah, pengetahuan dan kecerdasannya yang tanpa batas. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengajak manusia dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Afwan Ustadz, audio antum masih off. Ya, dari ilustrasi tadi kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi ada banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Al-Mukhtari, yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, termasuk kita saat ini yang sedang melakukan kelas kajian Asmaul Husna. Kita dulu adalah ketiadaan. Mungkin yang lahir tahun 70, tahun 65 kita itu tidak ada. Bahkan dalam pikiran ayah kita pun kita belum terpikirkan. Sekarang kita sudah ada dan akan kembali tiada secara fisik. Yang kedua, Al-Khallaq, yang mencipta apa saja yang dia kehendaki. Jadi kawan-kawan jangan risaukan seberapa banyak ciptaan Allah, semuanya masih misteri. Di kedalaman lautan kita belum melihat semua ciptaan Allah. Betul ya? Sebagian kita belum pernah ya ke laut. Saya agak sudah karena saya nelayan, tapi tentu tidak sampai di mana tempat paus biru itu berada di lautan yang dalam itu. Di kedalaman bumi masih jutaan, mungkin miliaran makhluk dari serangga dan sebagainya yang kita belum pernah lihat jenisnya. Belum lagi kalau kita berjalan-jalan di Amazon misalkan, wah masih miliaran lagi. Kalau kita berjalan-jalan di Papua misalkan, betul-betul rumit sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bolehlah kita katakan Allah Al-Alim, yang maha berpengetahuan, yang memiliki seluruh pengetahuan di timur dan di barat, di langit dan di bumi dan di seluruh semesta, dan yang di luar semesta, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Tuhan yang begitu, kalau kita bilang dalam bahasa crazy ya, ilmunya itu luar biasa. Jadi kehidupan kita nampaknya terlalu sederhana bila dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Mudabbir, dan ini terkait dengan makna Ar-Rabbu. Rabbu artinya Tuhan yang mengatur. Al-Mudabbir, Al-Khaliq wal Mudabbir. Jadi kita lihat semuanya dalam keteraturan, semuanya dalam keseimbangan.
Bayangkan bila hukum gravitasi berubah sedikit saja, pasti sangat repot kita ya. Misalkan gravitasi kita naik sedikit, saya dengar katanya kalau naik satu saja, langsung kaki kita tuh lengket seperti papan catur yang di magnet itu susah bergerak kecuali diseret-seret gitu. Atau gravitasi dikurangi -1 saja, tiba-tiba kita sedikit melayang gitu kan. Bayangkan kalau di restoran kita makan melayang, yang lebih repot kalau di toilet semuanya melayang ya. Ya, semuanya. Jadi semuanya dalam keteraturan. Ya, buah-buah musim panas tadi penuh dengan air. Ya, buah-buah musim dingin penuh dengan vitamin C, semuanya sudah Allah atur. Kapan semuanya tumbuh, kapan musim semi datang, semuanya sudah Allah atur. Rezeki nelayan di lautan sudah Allah atur. Rezeki manusia di bumi sudah Allah atur. Rezeki binatang buas di hutan-hutan sudah Allah atur. Itulah yang ada dalam doa sore, Allahumma ma'amsabi, ya Allah, tidaklah engkau melewatkan aku di sore hari, min nikmatin, dari sebuah nikmat yang kau berikan kepadaku hari ini, au bi ahadin, atau engkau memberikan nikmat kepada seseorang min khalqika, dari ciptaanmu, baik yang ada di kedalaman lautan, paus-paus biru, hiu-hiu, ikan-ikan hiu yang ada di karang-karang maupun yang di tepi pantai, apapun min khalqika, dari ciptaanmu, baik yang ada di hutan-hutan, apa yang dimakan serangga, apa yang dimakan singa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, apa yang dimakan tupai, apa yang dimakan ular, atau yang ada di sungai-sungai, rezeki yang diterima buaya, rezeki yang diterima ikan-ikan sungai, ikan-ikan di sungai, baik di sungai di Indonesia, di Amazon, di bumi, semua, au ahadin min khalqik, atau yang ada di langit, rezeki yang diterima malaikat, atau ada yang di alam lain selain alam rezeki yang diterima jin, semuanya al-alamin min khalqika, semuanya itu dari Allah SWT. Jadi kawan-kawan, saat hari ini kita melakukan Zoom di semesta yang lain, karena Allah punya gelar Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta, itu juga sedang berlangsung kehidupan. Di dunia jin berlangsung kehidupannya. Di dunia malaikat berlangsung juga kehidupannya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu, mungkin juga ada kehidupan-kehidupan yang tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran, kita tidak tahu. Mungkin di sana ada Adam-Adam lain gitu, seperti Adam kita gitu. Ada Muhammad lain sebelum Allah. Kita hanya tahu tentang kehidupan yang diberitahu saja. Kehidupan manusia, kehidupan jin, kehidupan malaikat. Selebihnya rahasia Allah SWT. Kita tidak tahu. Betapa agung nih ciptaan Allah. Yang kedua, yang keempat namanya Al-Latif, yang maha lembut ya, yang maha lembut. Semuanya sudah disiapkan presisi, ya, seperti bayi sebelum lahir sudah disiapkan air susunya. Itu bukan hanya bayinya manusia saja, bayinya buaya, bayinya kucing, bayinya macan, semua sudah ready. Sudah siap latif, nggak ada yang jomplang gitu. Ya, bayinya burung sudah disiapkan pakannya, semua sudah siap. Halus, tidak bisa dirasa, kehidupan berjalan begitu saja. Kita bergerak mengitari planet-planet dengan kecepatan tinggi, tapi kita tidak pernah merasakan ada guncangan yang tadi. Kawan-kawan tentu kalau pernah jadi nelayan, bukan naik kapal laut besar ya, pernah jadi nelayan naik perahu misal di Ancol gitu, langsung terasa, goyang sedikit terasa ya, apalagi ombak besar gitu kan. Saya sampai waktu jadi nelayan sampai harus diikat di tiang supaya tidak terlempar ke laut, karena ombaknya luar biasa. Kita berguncang lebih hebat setiap hari di bumi, tapi seperti tidak ada guncangan. Bumi seperti sudah disiapkan untuk tinggal manusia, tanah tidak bergerak, padahal dia bergerak. Bayangkan kalau tanah bergerak, developer semuanya saya pikir pensiun gitu kan, karena setiap bangun pondasi retak, gitu kan, terus bergerak, tidak bisa dibangun. Itulah di antara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kawan-kawan, saya pikir kita harus sering berjalan-jalan kemanapun gitu kan. Kita harus melakukan perjalanan kemanapun, baik di darat, di laut, di pasar, di hutan. Karena bagi orang-orang yang salik menuju Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta ini adalah af'alur rahman, perbuatan ar-rahman. Ya. Jadi mereka tuh punya musyahadah.
ketika melihat pohon dia tidak melihat daun. Orang-orang yang sedang menuju Allah ketika melihat pohon dia melihat perbuatan Ar-Rahman, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat daun-daun bergerak, Sultan, angin berhembus. Sofi kakak diblokir itu kenapa ya? Sebentar. Admin Iya, tolong kan di tadi YouTube. kasih kayak dana kemarin kan, terus masuk, habis masuk terus keluar apa namanya nih akunmu diblokir gitu. Penuh, kakak kan baru. Di Shopee Pay masih. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat ketika dia mendengar suara burung di pagi hari, dia melihat sebuah orkestra alam perbuatan Allah, perbuatan Rahman, namanya af'al, ya fi'il Allah. Ketika melihat daun-daun bergerak, dia ketika melihat langit, ketika melihat orang pagi hari berangkat dari kampung menuju tempat kerjanya, menyeberang perbatasan Bekasi Jakarta, ketika orang menyeberang dari perbatasan Tangerang Selatan ke Jakarta, semuanya Allah, dia melihatnya af'alur Rahman, sehingga setiap hari bagi dia adalah zikir. Namanya musyahadatur Rahman. Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya sendiri semesta. Jadi nama-nama Allah terpampang jelas. Dia tidak harus menunggu sholat, walaupun sholat salah satu kewajiban yang harus didahulukan. Sesekali ketika kita stres, banyak kerjaan, pergi ke warung kopi, duduk melihat orang bolak-balik lalu lalang sana kemari, bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah yang paling rumit di antara semua ciptaan, perilakunya ya, dengan segala dinamikanya, kita melihat bagaimana Allah namanya qayyumiyah mengatur segala kehidupan manusia. Ya. Kita duduk, kita lihat malam-malam, ya, atau malam hari duduk di warung kopi, kita lihat orang-orang yang tertawa, kita lihat langit, kita semua ini. Bagi kita semuanya adalah af'alur Rahman, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabbur kita bisa kemana saja, tapi memang kita dianjurkan melihat apapun. Banyak melakukan perjalanan supaya kita bisa melihat bagaimana Allah mengatur kehidupan. Mengatur kehidupan, bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi. Makanya Gusmi Kiai Haji Hamim Jazuli mengatakan kalau orang sudah menyangka bahwa dia satu-satunya hamba Allah, rusak sudah cara pandang. Kalau dia menyangka dia satu-satunya hamba Allah, rusak. Ada miliaran hamba Allah selain manusia. Ya, ada burung, binatang, banyak sekali. Dan ini sedikit bocoran dari Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam riwayat-riwayatnya. Ajal, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangkap seekor burung, maka Umar bin Khattab mengatakan, kamu adalah burung yang paling malas bertasbih. Ya, kamu adalah burung yang paling malas bertasbih. Maka Allah takdirkan tertangkap, syu'mun, terkena sial, tertangkap. Jadi sehingga sebagian ulama mengatakan ajal binatang itu dilihat dari tasbihnya. Kalau binatang itu rajin bertasbih, dia termasuk binatang yang panjang umur, lama. Kalau binatang itu sedikit bertasbih, dia ditakdirkan akan mudah tertangkap, baik oleh macan, baik oleh manusia. Kan ada tuh meme ya, ada macan ngejar kijang, lalu berdoa, ya Tuhan saya lapar, kata kijang, ya Tuhan tolong saya. Doa mana yang didengar? Siapa yang paling banyak bertasbih di antara mereka? Kalau yang banyak bertasbih kijang selamat. Ini dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Dunya ya, ya, kisah dari Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau yang banyak bertasbih macan yang dapat. Begitu kehidupan walillahi ma fis samawati wal yusabbihu lillahi ma fis samawati. Bertasbih semuanya di alam semesta milik Allah. Makanya kata guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, kalau kita ingin bersatu dengan semesta, kawan-kawan, suka kan kita pernah melihat misalkan di YouTube atau di mana ajaran biksu Buddha ingin menyatu dengan semesta, betul ya, mencapai keselarasan, ya.
Atau misalkan ajaran orang-orang tua kita dari Jawa ke Jawen gitu kan, bersemedi di gunung-gunung untuk mendapatkan keselarasan agar frekuensi kita selaras dengan semesta. Saya catat, saya kasih tahu saja frekuensi semesta di sini. Ini. Suaranya jenggot. Enggak di mute. Saya mau share tulisan. Sebelum muncul, ntar saya ulang. Nah, ini sudah. Kawan-kawan, saya telah tulis bahasa Arab ya. Agak kalau dicampur bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jelek. Saya kurang suka lihat bahasa Arab jelek. Takutnya berantakan dulu. Jadi saya langsung setting ke Arab saja. Nah, kawan-kawan dengarkan ucapan saya, gitu kan. Nanti ini mungkin kalau saya share ya kawan-kawan ingat kelas ini jadi maksudnya tulisan ini. Jadi ajal binatang itu ditentukan pertama semesta itu bertasbih. Ya, yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fis samawati wal ardh. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencapai keselarasan, kawan-kawan tidak harus naik gunung, tidak harus bertapa makan di pinggir sungai di Gua Pindul, itu kan ada bekas pertapaan. Gua Pindul di Gunung Kidul itu ada bekas pertapaan Ki Ageng Pamanahan ya. Atau naik ke puncak Tibet, enggak usah. Untuk mencapai keselarasan dengan alam, enggak usah. Keselarasan dengan alam ada di sini di ayat ini. Yusabbihulillahi ma fis samawati wal ardh. Apa? Bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa? Semesta itu sedang bertasbih. Ya. Sampai hari ini, sampai saat ini. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak paham tasbih. Ini ayam yang berciap-ciap di belakang kamar saya, burung-burung, mereka semua bertasbih dengan bahasa mereka masing-masing. Ikan-ikan yang ada di lautan bertasbih. Kata Umar bin Khattab, yang paling sedikit tasbih paling cepat mati. Yang sedikit bertasbih paling cepat mati. Makanya frekuensi semesta ada di subhanallah wa bihamdih. Kalau kawan-kawan ingin mendapatkan keselarasan dengan semesta, cukup kawan-kawan harus ikut bertasbih, menari bersama semesta dengan tasbih. Ya. Menari dengan banyak subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Saat kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kita sedang mengikuti aliran semesta begitu. Subhanallah wa bihamdih. Selaras kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ya. Semakin banyak bertasbih, maka jiwa kita, ruh kita, nur kita semakin selaras dengan semesta. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Begitu. Kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya pohon-pohon bertasbih, tapi kita tidak paham. Pohon-pohon semua tasbih. Subhanallah, batu-batu. Batu-batu bertasbih. Virus-virus bertasbih. Taunya dari mana? Yusabbihu lillahi ma. Nah, ini dalam ilmu tafsir ma, bertasbih kepada Allah. Ma itu siapapun. Semua. Ma itu lil jami' ya, asyamil, mencakup semua. Jadi kata ma dalam bahasa Arab itu menunjukkan semua. Bertasbih semua yang ada di langit dan yang di langit apapun, virus, ya, apalagi virus, terus manusia, pohon, apa lagi?
bunga-bunga, ikan-ikan paus, binatang gajah, semua. Dari yang besar, yang kecil, nyamuk, semua. Air, batu, ya, batu. Batu bertasbih. Mana batu bisa menangis ya ketika mendengar ayat Allah. Cuman kita tidak mendengar tangisnya. Hati manusia itu lebih keras dari batu. Jadi kawan-kawan kalau tanya, saya ingin selaras, tidak usah semedi ke pinggir laut, cukup banyak bertasbih, duduk diam sesudah selaras, ya, sudah sedang membangun keselarasan, bertasbih bersama semesta. Jadi judulnya ketika semesta bertasbih. Ya. Itu yang saya tanya. Ada yang sini dari kampung nelayan ada? Siapa sini yang dari kampung nelayan? Terserah, kampung nelayan di Sulawesi kah, Papua kah, Indramayu kah? Ada? Nggak ada yang pelaut sini? Nggak ada. Baik, saya katakan waktu itu kalau ayah saya Ruth katanya kamu tahu cara supaya gampang dapat ikan. Iya. Tolong ajarkan nelayan-nelayan. Nelayan itu rata-rata tidak sholat. Nelayan itu mungkin kehidupan laut dari dulu gitu ya. Tidak sholat, banyak nabung untuk gampang. Ikan itu binatang yang paling kuat tasbih. Jadi supaya kita selaras dengan ikan, banyaklah bertasbih. Ketika menebar jaring, banyak bertasbih. Selaras. Nah, nanti ikan-ikan yang sedikit tasbihnya dia yang akan ditakdirkan tertangkap oleh jaring. Siapa yang suka mancing? Sambil bertasbih. Hobinya mancing. Saya ada tetangga suka mancing sampai ke luar pulau. Mancing ikan besar. Siapa yang berburu? Bertasbih. Terus, subhanallah. Sampai para ulama sepakat tasbih itu termasuk miftah rezeki, pembuka rezeki. Ya, ya karena di situ kalau Einstein mengatakan intisari segala sesuatu adalah atom, ya, itu secara fisika ada. Tetapi secara spiritual intisari segala sesuatu adalah tasbih. Nah, gitu. Uang bertasbih enggak, Ustaz? Karena uang itu termasuk lillahi saya yakin dia bertasbih. Semua kan Allah sebutkan apa saja, baik yang bernyawa, maksud dalam mata kita bernyawa, maupun benda mati, batu. Uang asalnya dari mana? Pohon ya? Kertas ya? Kertas pohon bukan? Pohon bertasbih enggak? Saya kira bertasbih. Masih ada jejak-jejak tasbih di kertas-kertas uang itu. Makanya kalau orang-orang yang dagang gitu kan, ingin namanya nggak usah pakai penglaris, ambil dagang baca tasbih, apalagi tambah istighfar untuk membuka kesialannya. Kemarin kita sudah bahas yang ada acara di Hotel Sufyan, kalau sering bertasbih tapi banyak dosanya itu rezekinya datang tapi pintunya ketutup. Pintu kita ketutup karena banyak dosa. Jadi buka dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Banyak sakit, subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Sakit nih. Memangnya virus nggak bertasbih? Virus bertasbih. Ya, mudah-mudahan virus yang malas tasbih dia mati ya. Subhanallah, hamdi astagfirullah, la haula wa sakit apa? Sakit lambung, apa lagi? Ginjal, apa lagi? Apa aja yang parah? Tasbih. Ya. Karena intisarinya, tasbih. Kalau orang motivasi bang, intisari segala sesuatu adalah neutron, proton, energi, frekuensi. Kalau bagi orang-orang agamawan, ya intisarinya adalah tasbih. Semuanya sama. Lillahi bertasbih semua apa yang ada di langit. Dan ini tidak usah diceritakan, rata-rata orang yang bertasbih insya Allah selalu diberikan kemudahan. Saya tidak mau cerita kisah Supri lagi, keseringan cerita kisah Supri, tukang cukur yang rajin tasbih. Walaupun mungkin kawan-kawan ada yang baru join belum masuk, tapi bagian yang keseringan. Yang Allah bukakan pintu rezekinya dengan banyak bertasbih. Ya walaupun perlu proses. Karena zikir itu kawan-kawan, zikir itu seperti menanam pohon. Seperti menanam pohon. Zikir seperti menanam pohon. Ketika diucapkan subhanallah, ditanamlah benih pertama. Ketika didawamkan subhanallah, 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 itu ibarat memupuknya gitu. Jadi kalau rajin bertasbih itu ibarat menanam banyak pohon depan rumah. Orang bilang syajaratun nuqud, pohon uang.
Kalau saya tidak nyebutnya pohon uang, karena rezeki bukan hanya uang, syajaratul arzak, pohon rezeki. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang mandul mudah-mudahan bisa kebuka rahimnya. Ya. Yang anaknya bandel mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh. Ya, rezeki kan macam-macam. Yang macet jodohnya Allah buka jalan. Yang istrinya suka membangkang, suka melawan suami, mudah-mudahan Allah lunakkan hati. Kan terus yang apa namanya? Suaminya meninggalkan tanggung jawab, mudah-mudahan ya rezeki bukan hanya uang, apa saja. Yang sakit Allah berikan kesehatan. Jadi semakin tua pohon itu, semakin kuat akarnya sampai ke apa namanya? Langit, apa namanya? Dasar itu sumber mata air. Dan ketika sudah sumber mata air, dia itu sudah kokoh dan berbuah terus. Ya, dia berbuah. Korma memang nanam lamanya, tapi kalau sudah waktunya berbuah, dia berbuah terus, gak berhenti. Begitu juga zikir, apapun, baik itu salawat, tasbih. Ustaz, oh, kalau yang instan lain lagi. Kalau instan itu namanya ittira, kepepet. Kalau kepepet ada bacaan-bacaan khusus untuk orang-orang kepepet, seperti harus operasi, harus bayar hutang. Kalau kita lagi yang kepepet, tanam aja tasbih. Ya. Selaras dengan energi alam. Ya, spiritnya semesta itu tasbih. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa bertasbih mi'ah marrah fil yaum, 100 kali sehari, muhiyadz dzunubu, dihapuskan dosa-dosanya, walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. 100 kali. Jadi kawan-kawan bikin paket 100 ya, kalau lagi nggak capek. Satu putaran 100, udah ya udah, kerjaan yang lain. Kalau lagi free gitu, naik busway ya putar lagi 100. Lumayan ya. Ya, bersih-bersih. Harga member itu. Harga member. Kan harga kan 45. Iya, naik harga. Ya itu. Tasbih. Bahkan Al-Imam Ibn Abi Dunya itu membuat kumpulan hadis sendiri tentang tasbih. Ya, tentang tasbih. Banyak. Kalau kita baca bukunya Al-Imam As-Suyuti, Usulur Rifqi fi Usul Rizki, mayoritas kalau babnya rezeki tasbih. Bahkan tasbih itu bisa menolong orang yang celaka. Taunya dari mana? Lihat kan, falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan golongan orang yang gemar bertasbih, falaula kana minal musabbihin, kalaulah Yunus bukan orang yang rajin bertasbih, lalabitha fi batni, ya, fi batnihi, dia akan tinggal di perut ikan hut sampai hari kiamat. Jadi nggak jadi Nabi Yunus itu tinggal sampai tadinya keputusan Mahkamah Agung yang ada di langit itu Yunus dihukum sampai hari kiamat. Ya. Lalu ada kompensasi keringanan-keringanan dipangkas masa hukumannya ya cuma beberapa minggu lah. Gara-gara rajin tasbih jauh banget kan dari kiamat sampai beberapa minggu itu. Akhirnya dimuntahkan lagi di tasbihnya Yunus, masyhur kan la ilaha illa anta subhanaka. Itu tasbih la ilaha illa anta subhanaka. Jadi Imam Ibnu Abi Dunya itu mengumpulkan macam-macam tasbih, termasuk tasbihnya para nabi. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Semesta bertasbih. Tanam. Ya. Saya garis bawah lagi, zikir itu seperti tanaman. Tanam, pupuk, rawat, sampai akarnya bertemu mata air. Ya, sampai bertemu mata air. Saya mendawamkan baca ya latif. Saya jujur, saya bukan muktahadus binas. Sampai sekarang tuh saya tidak kekurangan makan. Makan tuh saya orang yang paling alhamdulillah kekenyang. Tapi saya baca zikir ya latif tuh dari tahun 2006. Dari 2006. Ya sekarang sudah mulai kelihatan. Rezeki ya gampang. Kawan-kawan mau menua dalam keadaan masih
kerja aja sampai jam 17. Enggak kan? Mulai sekarang lah investasi gitu kan. Investasi dengan salawat, investasi dengan tasbih ya, investasi dengan zikir. Nanti itu. Gitu. Allah kasih jalan kemudahan. Jangan ikut jalan kesusahan. Itu dia. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Al-Khaliq Al-Khaliq. Mudah saja. Baik. Kawan-kawan silakan buka surat Al-Baqarah 160. Al-Baqarah ayat 100. Kita tadabbur tadi kan kita sudah baca. Kan kita sudah lihat kalau bagi kaum salik yang menempuh jalan rohani menuju Allah, semesta ini itu musyahadah. Yang dia saksikan itu semesta itu seperti layar dalam. Gitu. Dia seperti melihat Allah lagi mainin Bang Rifki, mainin Pak Panggi, mainin Bu Tri gitu. Seperti dalam mainin Gatot Kaca, mainin saya gitu. Dia hanya melihat musyahadah. Sedang layar besar, sebuah pertunjukan 8 dimensi gitu. Yang berantemnya beneran gitu. Kalau di seafood kan cuma kalau ikannya nyemprot basah doang gitu. Kalau manusia kan lebih keren. Ya basah, ya benjol gitu kan, benjolnya real gitu. Anggap saja gitu ini permainan berapa? 10 dimensi, bukan 4 dimensi lagi. Sudah? Inna sesungguhnya fi di dalam. Sudah ya? Silakan dilihat. Khalqis samawati, penciptaan langit-langit. Penciptaan langit-langit. Saya dapat bocoran hadis apa muka syafa ya. Jadi pintu langit tuh begini. Lihat ya. Jadi pintu langit itu bukan kayak pintu mall, bukan. Pintu langit itu kayak kue lapis. Nih. Kalau di Arafah itu kalau lagi wukuf itu suka kebuka. Oh iya muka syafa. Jadi nih tangan saya nempel. Jadi kalau kebuka set gitu. Set. Lapisan-lapisan langit itu kebukanya begitu. Bukan kayak pintu kanan kiri bukan, tapi atas bawah. Penciptaan langit-langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian atau perbedaan siang dan malam. Wal fulkil lati, dan kapal atau perahu yang berlayar. Tajri fil bahri. Berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, jadi bagi nelayan pasti paham lah ya. Sering kalau sudah di tengah lautan dia ketemu ikan besar, entah lumba-lumba, itu ikan nggak kepikiran nabrak perahu. Padahal kalau tabrak habis. Apalagi paus, kita kan cuma disabet ekornya juga selesai. Tapi ya kayak Allah atur aja, manusia memang diizinkan untuk berlayar. Memang sudah diatur, ditaklukkan. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit, min ma'in, berupa air diantaranya. Fa ahya, lalu Allah hidupkan. Bihi, dengan air itu, al-ardo, bumi, ba'da mautiha. Ba'da mautiha. Pernah lajnah Kementerian Agama itu menerbitkan tafsir tentang air. Bagaimana air yang satu jenis bisa menumbuhkan buah yang bermacam-macam. Akhirnya diteliti sebetulnya ada berapa jenis air gitu, yang Allah turunkan dari bagaimana air yang satu jenis bisa keluar anggur, salak, duren gitu. Ya. Kedondong, sawo, gandaria, bunga-bunga, buah-buah langka semua langsung gandaria situ. Saya kalau buah naga ada banyak. Ada yang belum pernah lihat buah gandaria? Saya belum. Gandaria City. Wa batsa fiha min kulli dabah. Dan Allah gerakan di buka bumi itu min kulli dabah, setiap binatang yang melata.
wa tasrifir riyah, dan Allah gerakan angin, wa tasrifir riyah, was-sahab, awan, al-musakhkhar yang ditundukkan bainas sama'i wal ardi, antara langit, sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda ayat liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Ya, namanya itu zikir itu ada beberapa jenis. Zikir ya. Ada beberapa jenis zikir. Zikrut tasbih. Yang pertama, zikrut tasbih wal kalimah thayyibah. Zikir dengan bertasbih dan banyak mengucapkan kalimat thayyibah, itu kalimat la ilaha illallah dan sejenisnya. Tasbih wal kalimah at-thayyibah. Ini zikrul lisan ya. Zikrul lisan. Wal qalb. Yang kedua, zikrun ni'mah. Ini diperintahkan juga. Zikrun ni'mah, fadhkuru ala Allah, maka sebutlah nikmat Allah. Zikrun ni'mah ini yang belum ya. Yang hampir kayaknya nggak pernah deh kita lakukan. Serius nggak kedengeran suaranya? Kedengaran. Kedengaran ya? Kedengaran Ustaz. Iya. Baik. Sengaja saya hemat-hemat. Zikrun ni'mah. Jadi ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu zikrul tasbih, zikrul lisan. Ada zikir yang kedua, zikrun ni'mah. Fadhkuru ala Allah, dan ingatlah nikmat Allah. Nah, ini yang nggak pernah ada jadwalnya. Kita kan ada jadwal tasbih 100, istighfar 100. Nah, zikir nikmat ini yang jarang. Padahal kalau zikir nikmat ini diamalkan, powerful tuh. Ya, bisa menimbulkan rasa syukur. Orang kalau banyak syukur, bahagia hidupnya. Ya. Coba sekarang mulai setiap hari ada zikrun nikmah. Minimal sesudah sholat subuh lah. Kalau enggak sesudah tiap sholat, bagus. Sesudah sholat subuh. Ya kan? Kalau bangun tidur ngantuk, ya Allah, sebutlah nikmat berapa gitu. Kalau 100 terlalu pusing, 5 gitu. 5, ya Allah, terima kasih atas nikmat kehidupan yang baru. Betul-betul ingat nikmatnya ya. Terima kasih atas nikmat sholat subuh, nikmat iman. Terima kasih. Nikmat Islam, ikut syariat Nabi Muhammad. Terima kasih. Nikmat ihsan, masih mengenalmu, belajar sedikit-sedikit mengenal. Terima kasih. Nikmat anak-anak yang saleh dan salehah. Terima kasih dikaruniai istri yang salehah. Istri saya bawel, Ustaz. Bawel kalau bukan maksiat, salehah itu. Karena salehah itu nggak ada urusan sama bawel. Bawel kan mubah-mubah aja. Ya. Dikaruniai suami yang saleh. Suami saya nyebelin, ya nyebelin belum tentu nggak saleh. Selama nggak ada kemaksiatannya saleh dia. Ya. Suami yang saleh. Terima kasih dikaruniai keluarga, mertua yang baik, kakak adik yang baik, ditemani tetangga yang baik-baik. Terima kasih telah dilahirkan dari orang tua yang baik. Jadi, sebetulnya 5, ini berapa lah? Minimal 5 lah kira-kira. Mau konsisten, mau ganti-ganti. Terima kasih hari ini saya makan sate, enggak masalah. Yang penting ada dalam mengamalkan ayat yang fadhkuru ala Allah. Di surat apa itu? Coba kita buka lagi. Ditandai. Ala Allah. Di surat Al-A'raf ayat 69. Dan di surat Al-A'raf ayat 74.
Perintah itu. Kita amalkan. Satu, zikrul tasbih, zikrul istighfar, kalimat thayyibah itu la ilaha illallah dan teman-temannya kira-kira singkatnya. Yang kedua, zikrul ni'mah. Zikrul ni'mah. Kita baca yang surat Al-A'raf 69 saja. Ini tentang kaum Samud. Ajibtum, apakah kalian heran? Anja'akum, telah datang kepada kalian, zikrun mir rabbikum, peringatan dari Tuhan kalian. Ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki di antara kalian, maksudnya Nabi Soleh. Mereka kan pengen yang diutus malaikat, kau yang datang sama temannya sendiri. Liunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Wadhkuru, dan ingatlah. Allah mulai mengajak kaum Samud untuk mengingat-ingat. Irja'alakum, ketika Allah menjadikan kalian khulafa'a, pengganti, mimba di kaum Nuhin, setelah lenyapnya, hilangnya, dibinasakannya kaum Nuh, wazadakum fil khalqi, dan Allah menambahkan bentuk ciptaan kalian bastotan, lebih luas, lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Fadhkuru, maka ingatlah ala Allahi, nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Nah, ini kaidah lagi nih, saya kasih tafsir lagi ya. La'alla, semoga, kalau dinisbatkan kepada Allah artinya pasti. Jadi pasti kalian beruntung. Jadi kalau kita sering mengingat nikmat Allah, pasti kalian beruntung. Al-muflih itu apa? Orang yang beruntung adalah orang yang keinginannya tercapai dan apa yang ditakutinya tidak terjadi. Itu beruntung. Contoh, kalau buka toko, dia pengennya untung, tercapai. Dia takut rugi, nggak terjadi, nggak rugi. Itu beruntung. Contoh, orang tes kenaikan pangkat CPNS, dia pengennya lulus, tercapai. Dia khawatir gagal, tidak terjadi. Nah, itu beruntung. Jadi beruntung tuh artinya apa? Allah menuruti, mengalahlah, menuruti keinginan kita supaya apa yang kita inginkan tuh terjadi. Itu beruntung. Tapi kalau nggak beruntung, Allah yang mewujudkan keinginannya dan keinginannya berbeda dengan keinginan kita, nggak terjadi. Jadi dzikrun nikmah yang kedua ya. Dipraktekkan. Belajar sama saya juga. Saya senang di sini niatnya belajar bareng-bareng. Jadi belajar ada temennya lah kira-kira. Ya, menjelang tidur juga boleh. Ya, gimana lah, bagus ya menurut para pakar. Yang kedua adalah dzikrut tadabbur. Dzikrut tadabbur yaitu melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di semesta ini. Kalau kita main ke kandang burung, lihat, Masya Allah tuh bagaimana Allah membentuk burung warna-warni ya. Kalau melihat kucing, Masya Allah bagaimana Allah menciptakan kucing, binatang paling malas di dunia tapi paling sultan, betul? Sultan kucing itu. Malas gak ada kerjanya, asli kerjanya makan tidur aja. Tapi semua orang berebut pengen memelihara. Kalau bisa jadi kucing, jadi kucing. Ya Allah, jadikan saya imut seperti kucing. Gemoy gitu, supaya banyak yang senang dan melihara. Kalau kita nggak imut dan gemoy, ya rajin bekerja lah. Nggak ada yang melihara saja. Kucing itu mirip bayi gemesin, makanya banyak ya. Rezekinya itu ya dari gemesinnya itu. Jadi kucing kalau orang sudah dikarunia muka gemesin itu, udah usah kerja, rezeki datang sendiri. Lihat bayi kan, aduh, sini saya urus gitu kan. Ya Allah, jadikan muka saya gemoy imut kita. Supaya banyak yang mungut gitu. Nah, canda.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di surat, saudara ya, saya enggak sehebat Ustaz Hidayat hafalannya, tapi alhamdulillah dengan bantuan Android dikit-dikit lah beda tipis. Wa fi anfusikum surat Adz-Dzariyat ayat 21 kan. Dzikr tadabbur. Adz-Dzariyat 21. Dzikr tasbih, tahlil, istighfar itu dalam rangka memuji Allah. Dzikr nikmat itu dalam rangka mengingat nikmat Allah. Nah, outputnya masing-masing. Kalau dzikr nikmat, outputnya itu kita akan dikarunia syukur. Gitu. Faidahnya kita akan diberikan rasa syukur. Kalau dzikr tadabbur, kita akan diberikan rasa iman, rasa percaya, rasa tenang, sakinah, ketenangan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di muka bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin, percaya. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian pun ada tanda-tanda. Sebetulnya dalam diri kita juga banyak tanda-tanda. Afala tubsirun. Wa fis sama'i rizqukum, dan di langit ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dzikr tadabbur. Jadi ketika melihat buah mangga, tadabburilah itu bagaimana buah bisa terbentuk rasanya manis. Sampai sekarang kan kita juga nggak bisa bikin kan. Yang keempat, yang keempat lanjutannya aja deh biar nggak turun. Masih bisa deh. Dzikru tilawatil Qur'an. Nah, ini ya. Tadabbur, ciptaan Allah. Nikmah, karunia Allah. Tasbih, kalimat thayyibah, memuji Allah. Tilawatul Qur'an, membaca firman Allah. Ustaz, apa iya Allah senang cuma kita baca doang? Iya. Kawan-kawan kan suka bikin status kan di WhatsApp kan? Saking senangnya suka dibaca sendiri. Atau di Instagram kan, di Instastory. Padahal itu bikinan sendiri, dilihat lagi, ya kan? Dilihat berapa viewernya gitu. Ya, dilihat lagi. Kalau ada yang like, senang banget ada yang like. Kalau view-nya banyak, senang banget. Ya kira-kira gambarannya begitu. Allah juga senang ketika firman-Nya dibaca. Apalagi kalau ada yang share banyak, berapa nih yang share nih, siapa aja gitu. Allah senang. Ya. Kalau perkataannya itu ada yang baca. Bukan karena butuh, ya karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena setiap kita baca yang dapat nikmat kan kita, bukan Allah. Gitu ya kan? Ya. Itulah sedikit tadabbur makna al-khaliq, makna al-khallaq. Ya. Intinya alhasil dari nama Allah ini jangan menyembah kecuali Dia yang menciptakan kita. Kalau kawan-kawan baca Al-Quran, kayaknya isi Al-Quran itu cuma dua. Satu, Allah berbicara tentang penciptaan. Yang kedua, Allah berbicara karena Dia yang mencipta, maka sembahlah Dia. Gitu. Jadi kalau ada orang pedalaman, belum kenal syariat Nabi Muhammad, belum kenal agama Islam, dia percaya ada yang mencipta, insya Allah dia termasuk beriman lah. Ya, tinggal diajarin cara sholat saja. Cara ikut syariatnya Nabi Muhammad. Tuhan siapa? Tuhan saya siapa? Tuhan saya yang maha mencipta. Ya berarti Allah lah. Al-Khaliq kan Allah ya. Allah kan Al-Khaliq. Al-Khaliq kan Allah, betul ya?
Tuhan saya yang maha mencipta. Maha mencipta itu bahasa Arabnya Al-Khaliq. Itu Tuhan saya Al-Khaliq. Al-Khaliq ya Allah. Allah ya Al-Khaliq. Berarti dia sudah percaya sama. Tinggal ajarkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Allah tidak pernah mentakdirkan selain dia untuk bisa mencipta. Nabi Isa Ustaz menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati bukan mencipta. Kan sudah ada barangnya itu. Tinggal dihidupkan aja. Dajjal Ustaz, Dajjal menurunkan hujan. Ya sudah ada bahannya. Menghidupkan yang mati. Sudah ada juga yang mati yang harus hidup. Bukan mencipta minal adami ilal wujud. Dari ketiadaan menjadi ada. Kalau mencipta itu minal adam pakai ain ya, minal adam ilal wujud. Dari tiada menjadi ada. Manusia dulu kan tidak ada. Dari Nabi Adam juga tidak ada. Dari Nabi Adam tidak ada, malaikat juga tidak ada. Dulu Allah itu kalau dalam kajian akidah itu sebelum diciptakan segala sesuatu Allah itu sendiri. Karena Allah Maha Mencipta, maka Dia ciptakan ciptaan. Jadi kita tuh manifestasi dari sifat Allah. Karena Allah Maha Pengampun, diciptakanlah manusia yang punya hawa nafsu. Iya. Manusia yang punya hawa nafsu yang bisa jatuh ke dalam dosa supaya dia bisa diampuni. Jadi ingat itu kan. Kalau kita sedang jatuh ke dalam dosa, itu adalah cara Allah untuk memberikan ampun. Jangan makin jauh. Oh, udah saya putus asa, udah makin maksiat aja dah. Dijarno gitu. 12 sudah saya mah tidak bisa diampuni. Enggak, justru itu cara Allah. Lihat dalam hadis-hadis qudsi ya, hadis-hadis qudsi di dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan juga dalam Riyadhus Shalihin. Kalau seandainya manusia tidak ada yang berdosa, gulung tikar Allah anggap selesai ini cerita kehidupan dunia. Iya, dan Allah bikin manusia baru yang melakukan dosa. Dan Allah ampuni. Gitu. Jadi maksiat kita itu adalah satu sisi kita akui dosa, tapi dalam kajian Asmaul Husna itu adalah karunia yang Allah berikan supaya dia memberi ampun, memberi maaf. Karena Allah punya sifat Ghafur dan sifat Ghaffar gitu. Manifestasi dari sifat Allah Al-Ghafur dan Ghaffar sekaligus manifestasi dari sifat Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Karena Allah suci diciptakan makhluk yang tidak bisa seperti dia, yaitu manusia. Ini bukan ngajarin kita maksiat, bukan. Atau bangga dengan maksiat, bukan. Jangan putus asa. Justru kalau kita maksiat itu Allah akan memberikan ampun. Nah, kalau kita jatuh ke maksiat, kita akan diberikan ampun. Gitu. Jadi pada akhirnya kita semua insya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke nama Allah yang pertama Al-Ahad, Ahadiyah. Belajar kita meniatkan supaya semua yang kita lakukan tujuannya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah. Karena darinya lah bermula dan kepadanya lah kita. Kenapa? Ya ada ilustrasi ya, video-video yang bagus. Bagi yang belum nonton saya ceritakan saja. Ratu Elizabeth, ibu Pangeran Charles ya, adalah orang yang paling banyak mengumpulkan kemewahan di dunia. Menguasai sepertiga bumi dengan kerajaannya yang kecil, Inggris itu. Permatanya di mahkotanya itu bernilai jutaan dolar. Tetapi ketika dia meninggal, setelah prosesi pemakaman kemarin, tidak nyampe 1 bulan, kita sudah tidak ingat itu Ratu Elizabeth. Ya. Begitu cepat seorang ratu dilupakan. Seakan tidak pernah ada. Sampai saya ceritakan kembali di sini. Baru kita ingat lagi. Tadi mungkin kita udah nggak kepikiran siapa ratu. Betapa mudah manusia melupakan seorang ratu. Bagaimana manusia melupakan seorang Rudi, seorang Mang Rifki, seorang Kang Muhammad Idris. Lebih mudah. Bahkan kalau kita meninggal, apalagi yang laki-laki,
Kalau seorang wanita meninggal, nggak lama, minggu pertama suaminya nangis. Sebulan suaminya udah senyum. Begitu mudah gitu. Anak-anaknya sudah mulai lupa karena cuti sekolahnya sudah habis, sudah harus masuk sekolah. Ya. Yang anak yang besar yang sudah bekerja, cuti kantornya sudah harus masuk kantor. Setelah itu hanya diingat sesekali mungkin sebelum tidur dan setelahnya lupa. Sampai diadakan acara peringatan supaya tidak lupa. Peringatan 1 tahun meninggalnya, peringatan 40 hari meninggal. Begitu cepat kita lupa. Kalau kita melakukan demi menyenangkan manusia, makhluk itu. Lakukan bismillah untuk ahadiyah, dia yang maha satu. Al-Baqi yang kekal. Yang darinya lah segala penciptaan dan kepadanya kita kembali. Tidak akan pernah. Ya. Apalagi kalau kita melakukan demi atasan. Wah, kita meninggal, tidak sampai 3 hari segera rapat pimpinan untuk menentukan karyawan baru. Usah berlebihan kepada manusia, mencari ridhonya manusia, jangan terlalu berlebihan. Laksanakan tugas kewajiban apa yang sudah disepakati sesuai janji-janji kita nawaitunya untuk cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan? Kembalilah kepada yang menciptakan. Dan karena kita ini diciptakan, tidak pernah pesan. Pernah nggak kita pesan? Request kepada Allah? Enggak kan? Tahu-tahu begini aja ceritanya. Kalau bisa request, saya mau tukeran sama Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ya, biar Sultan Hasan Al-Bolkiah sesekali ngerasain jadi saya. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya. Kan enggak? Ya. Maka ketika ada apa-apa, bilanglah seperti Nabi Yusuf. Anta wali fid dunya wal akhir. Ya Allah, engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Ya. Ikatan ubudiyah, ikatan penciptaan itu lebih kuat dari ikatan kelahiran. Alaqatul khalqi aqrabu min alaqatil wiladah. Ikatan penciptaan itu lebih dekat daripada ikatan kelahiran. Kalau kita merasa dekat dengan ibu yang melahirkan kita atau ayah yang menjadi benihnya, maka seharusnya kita harus lebih merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tangannya lah sendiri kita diciptakan. Kalau ibu kelewatan ketitipan lahirannya aja, ayah malah nggak ngapa-ngapain itu. 9 bulan palpul ngerokok ududan gitu aja. Ya, tapi kita ngerasa kok dia dekat. Maka kalau kita sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, maka jadikanlah Allah wali sebagai ganti dari ayah dan ibu kita. Ada masalah curhat sama Allah. Ya Allah, saya ini ciptaanmu gitu kan. Jangan tinggalkan saya sendirian. Karena saya tidak pernah minta diciptakan, sekarang saya ada masalah. Jangan tinggalkan saya sendirian. Kalau Allah ciptain terus mau saya tinggalin saya sendiri, balikin lagi aja dah saya. Ya. Saya nggak bisa kalau diciptakan terus ditinggalin sendirian begini gitu kan. Ya, saya ini manusia biasa yang senang dengan kebahagiaan, takut dengan kesedihan. Maka wujudkanlah kebahagiaan, lindungi dari kesedihan. Gitu. Allah jadi wali karena Allah pencipta kita. Allah itu lebih dekat daripada ayah dan lebih kasih daripada ibu. Gitu. Jadi kalau sama Allah agak akrab dikit lah, manja-manja dikit. Gitu. Iya, jangan takut dengan gambaran Ustaz Allah itu kayaknya agung. Iya Allah agung. Tapi kalau boleh bilang ya pinjam bahasa. Iya Allah agung, dia raja, tapi dia ayah kita. Kira-kira begitu. Kita takut nggak sama raja yang dia bapak kita sendiri? Enggak kan? Presiden Soeharto tuh penuh wibawa, tapi dia ayah kita. Iya Allah agung, Allah tapi dia ayah kita. Iya Sultan Hasanal, tapi dia ayah kita. Ada nggak anak yang canggung sama ayahnya sendiri? Nah, begitulah sama Allah. Dia itu pencipta kita. Khalik, pencipta kita. Pencipta kita yang menciptakan, mengasuh. Jadi kata Rabb, Ar-Rabb bagi kalangan sufi itu bukan pengatur, tapi pengasuh. Kayak Rabbudar yang mengasuh pengasuh, pengayom. Allah itu yang mengasuh kita, yang mengayomi kita, yang melindungi kita. Dia tidak memiliki anak dan bukan seorang anak, tapi dia menciptakan dan kasih sayang ciptaannya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu yang melahirkan. Ini Rasul yang bilang. Ya. Bahkan seandainya seluruh rahmah
yang ada di muka bumi ini dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dari yang ada di malaikat, jin, dan di binatang. Kita lihat binatang suka melihat kucing sayang anaknya, bebek sayang anaknya, itu ada rahmat, kasih sayang yang Allah tanamkan. Itu tidak ada satu tetes pun dibandingkan kasih sayang. Bayang nggak? Gimana Allah sayangnya? Bayang kan? Ya. Bagaimana Allah sayang? Ke makhluknya yang paling brengsek saja, siapa? Fir'aun. Wa qulu lahu qawlan layyin. Allah perintahkan kepada Musa, tolong bilangnya halus-halus. Bilang kepada Fir'aun dengan halus-halus. Kepada Fir'aun yang kita kayaknya brengsek banget. Sama Allah bilangnya baik-baik. Bayangkan, tentu Allah lebih sayang lagi kepada kita. Tolong Rifki kalau salah jangan ditegur keras-keras. Kira-kira begitu kalau bilang ke malaikat. Tolong Bang Idris kalau lagi salah, tolong halus-halus. Fir'aun aja yang aku Tuhan masih suruh dibilang halus-halus, apalagi kita yang sujud. Ya, sujud nyembah dia Tuhan. Pasti Allah bilangnya lebih. Pasti itu, saya jamin. Saya jamin berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ada salah, jangan kayak orang ke Allah langsung. Tolong tegur Bu Amalia tuh apa? Jangan keras-keras. Tolong tegur Pak Syamsul tuh pelan-pelan yang halus-halus. Pasti begitu. Pasti begitu. Sampai Fir'aun itu tidak disebut namanya, saking menutupi aibnya. Coba. Lihat. Siapa yang tahu namanya Fir'aun? Tidak ada yang tahu. Cuma disebut gelarnya Fir'aun. Kalau di Jawa Hamengkubuwono gitu. Tapi gelarnya siapa? Ya, gitu. Contoh saja, gelar raja gitu kan. Enggak disebut namanya, saking menutupi aib Allah tuh. Lihat kalimatnya kepada orang yang banyak dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Katakan kepada hamba-hambaku. Disebutnya hamba-hambaku yang melampaui batas. Kalau disebut, katakan kepada para pendosa, katakan pada orang-orang brengsek. Enggak, kepada hamba-hambaku. Ikatan alaqah ubudiyah, ikatan hamba dengan ikatan kelahiran, ikatan anak lebih dekat daripada ikatan. Jauh. Ya, jadi kalau pengen ngebayangin betapa sayangnya Allah kepada kita, minimal bayanginlah betapa sayangnya empok kita pada kita. Bayangin betapa sayangnya ibu kita kepada kita. Allah jauh lebih sayang. Seandainya seluruh ibu begitu, Allah jauh lebih. Sayang kita. Jadi mulailah belajar untuk nyaman, dekat secara batin kepada Allah SWT. Kalau secara fisik kan sudah sholat, puasa, tapi belajar dekat. Kita sedang menyembah yang menciptakan kita. Ya. Bukan orang lain bahasanya. Allah yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Allah langsung. Tapi mungkin itu saja karena waktunya sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kawan-kawan titip ke admin. Ada Kinaya, ada Furqan, ada Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan cover mails. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latinnya mohon ditulis baik, nanti saya bilang ke Kinaya. Izin pamit kawan-kawan semuanya. Ya, jazakallah khairan Ustaz.